ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الكرام، وإلى حضرة خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا ومعلمنا ومهذبنا ومرشدنا الشيخ المرحوم المغفور له كي حجي محمد عارفين إلهام بن حجي إلهام الزكي. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونبر قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh, jamaah halaqah isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tasawuf kitab Bidayatul Hidayah bersama Ustaz Muhammad Hidayatullah LCMA. Fa'alihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pembahasan atau masih di dalam pembahasan menjaga lisan dari 8 perkara. Kita sudah sampai kepada perkara yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'u, yang ke-7, ad-du'a'u 'alal khalqi, yaitu mendoakan buruk atau mendoakan jelek kepada orang lain. Ini kita harus menjaga lisan kita agar jangan sampai pernah mendoakan buruk kepada orang lain. Fahfad lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Maka jagalah lisanmu dari mendoakan buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in zalamaka, meskipun dia itu telah menzalimimu, telah berbuat zalim. Nah, ini adalah Imam Ghazali ingin mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak tertinggi kita menjadi seorang muslim. Meskipun di dalam Islam, di dalam syariat, kita boleh mendoakan orang yang menzalimi kita, boleh. Bahkan doa orang yang mazlum, yang terzalimi itu mustajab. Jadi dikabulkan, manjur, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah standar umum. Ya. Orang zalim, orang terzalimi, kemudian dia mendoakan buruk orang yang menzalimi, itu standar umum. Artinya kalau kita lakukan, kita tidak berdosa. Kita mendoakan buruk kepada orang yang menzalimi kita, itu standar umum, tidak berdosa. Tapi akhlak yang ingin diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah akhlak tertinggi, yaitu orang menzalimi kita, tapi kita tidak doakan buruk.
Jadi kita disuruh atau dianjurkan oleh Imam Ghazali tidak mendoakan buruk bahkan kepada orang yang zalim. Nah, ini luar biasa. Ini berat ya, ini berat. Tapi kan kita ingin bagaimana kita menjadi seorang salik ilallah ini, menjadi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan grade yang tertinggi. Dengan akhlak yang tertinggi, bukan akhlak standar. Kalau ingin menjadi orang yang standar-standar saja, ya sudah, dizalimi orang, kita doain buruk dia. Itu akhlak standar itu. Kalau kita maafkan itu agak meningkat derajat kita. Lebih hebat lagi adalah malah dibalas dengan kebaikan. Jadi sudahlah kita maafin orang yang menzalimi, bukan hanya dimaafkan saja, tapi kita balas dengan kebaikan. Itu luar biasa. Itu akhlak tertinggi itu. Bahkan kepada orang yang menzalimimu. Ya, bahkan di sini dikasih contoh kepada Al-Hajjaj ya, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu adalah panglima ya, panglima di eranya Marwan bin Hakam, salah satu khalifah Bani Umayyah. Itu zalimnya luar biasa. Bahkan Hajjaj ini yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair dan membunuh sahabat di sini ada nggak? Sa'id bin Jubair ya, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin Jubair. Ada Zubair, ada Jubair, ada dengan Zai, ada dengan Jim. Sa'id bin Jubair atau dengan Abdullah bin Zubair karena perbedaan politik. Karena perbedaan politik. Ini memang Abdullah bin Zubair ini adalah kubu Makkah Madinah yang tidak mau loyal kepada kekhilafahan Bani Umayyah. Karena sejak awalnya adalah apa? Dianggap merampas dari apa? Haknya Sayyidina Hasan. Jadi kan Sayyidina Husain itu setelah pasca wafatnya Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat, itu kan dikompor-kompori oleh orang ahli Kufah atau di Irak sana. Itu supaya untuk memegang tampuk kepemimpinan Islam. Yang akhirnya kata Sayyidina Hasan nggak usah pergi ke Irak karena ahli Irak itu banyak nifaknya, banyak munafiknya. Benar, ternyata itu adalah skenario politik ketika sudah apa di dalam tengah perjalanan yang terkenal dengan tragedi apa Karbala ya. Ketika sudah di Karbala dibantai habis. Dibantai habis zuriyah Rasul Ahlul Bait yang kita kenal dengan kalangan habaib ini dibantai habis oleh kubunya atau oleh Bani Umayyah ya, kubunya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Tapi qadarullah ada satu keturunannya Rasulullah yang masih hidup laki-laki, yang sehingga akhirnya dari beliau itulah, kalau nggak salah Ali Zainal Abidin, kalau nggak salah dari beliau itulah akhirnya keturunan Rasulullah itu bisa kita lihat sampai sekarang. Para habaib yang di Indonesia, kalau di Arab di Mekah disebut Sayyid ya, itu adalah keturunan Rasulullah SAW, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ghazali kepada Hajjaj yang demikian zalimnya, itu jangan mendoakan buruk. Ya seperti kita sekarang hidup di Indonesia. Misalkan kita temukan ada pemimpin yang zalim, jangan didoakan buruk. Karena kalau kapal ini tenggelam, semua kita tenggelam. Maka para ulama itu memiliki sebuah komitmen. Selalu mengatakan seandainya saya, kalau nggak salah Imam Ahmad yang mengatakan, seandainya saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang mustajab, dijamin oleh Allah ini doa ini pasti terkabul, maka saya akan doakan untuk pimpinan. Saya doakan, saya pakai doa yang mustajab ini untuk mendoakan pimpinan. Karena apa? Kalau pimpinan ini berbuat zalim, maka yang rugi ini seluruh negara. Tapi kalau kita doakan akhirnya dia baik, maka yang akan mengambil manfaat ini adalah juga seluruh negara. Ini kadang kita ini terjebak dengan kezaliman pemimpin, akhirnya yang ada cuma caci maki, baik itu di WA, baik itu di Facebook, baik itu di mana, lupa untuk mendoakan. Ibarat kita naik kapal, ya, naik kapal, ini lautan ini sudah sangat dalam ini lautan. Kita tahu nahkodanya ini sudah nggak benar nih.
Kita sibuk mencaci maki nahkodanya, bagaimana padahal kalau kita disuruh pegang juga belum tentu bisa. Akhirnya kapal tenggelam, kita semuanya ikut tenggelam. Nah, makanya para ulama itu seandainya kata mereka punya doa yang pasti dijamin terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipakai untuk mendoakan pimpinannya agar pimpinannya menjadi pimpinan yang adil. Karena itu adalah satu jabatan, satu kedudukan yang tidak ringan. Pimpinan di level apapun itu adalah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang pemimpin yang adil itu urutannya nomor 1 di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Itu adalah posisi yang paling sulit. Kita bisa sekarang mencaci maki karena nggak di posisi itu. Kadang kita ini suka mencaci maki orang ahli maksiat karena kita nggak memiliki kesempatan yang sama dengan dia. Seandainya kita sama Allah dikasihkan posisi yang sama, belum tentu kita kuat. Kita mencaci maki korupsi, boleh mencaci maki perbuatannya, tapi kita juga harus ada pikiran, jangan-jangan kalau saya di posisi itu juga mirip-mirip juga kondisi saya. Ya, orang korupsi di depannya ada miliaran bahkan triliunan, dia lihat dengan mata kepala sendiri, tergoda dia. Kita bisa mencaci maki para koruptor, kenapa? Di depan kita nggak ada duit segitu banyak, Pak. Sehingga nggak punya peluang. Saya dulu pernah dikasih waktu ngaji dengan guru, ketika kita tadabbur surat Yusuf, ya, bagaimana Nabi Yusuf itu lepas dari godaannya Zulaikha. Dan kita ditanya sama guru kita, seandainya kamu ada di posisi itu bagaimana? Akhirnya kita semua sepakat, atau kita semua jawabannya sama waktu itu. Semoga kita diberi kekuatan seperti kekuatan Nabi Yusuf. Kata guru saya, kamu jangan sok pahlawan katanya. Mending doanya jangan diberi kekuatan seperti Nabi Yusuf, tapi jangan sampai kita punya peluang atau kondisi seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf, karena belum tentu kuat. Karena kadang kita ini memang suka mencaci maki, mencela sesuatu yang di luar kita, yang memang kebetulan kita tidak ada di situ. Biasanya orang yang mencela sesuatu akan Allah uji dengan yang dia cela. Biasanya sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia akan diuji oleh Allah dengan yang sama. Misalkan kita pernah mencela apa, pernah berbuat apa, meremehkan orang dan lain sebagainya. Sebelum meninggal, Allah akan menguji kita di posisi yang sama. Dan di situ kita mungkin bisa lulus ujian, juga bisa tidak. Misalkan kita suka mencaci maki koruptor. Caci makinya bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi untuk melepaskan syahwat saja. Karena kita gemar memang suka mencaci maki memang. Jadi enak saja kita mencaci maki. Suatu saat kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal di posisi di mana kita bisa korupsi. Di posisi di mana kita bisa korupsi, melakukan kejahatan yang sama sebagaimana yang kita celah kepada orang lain. Nah, hal inilah yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul kafah. Jadi bukan hanya Islamnya yang kafah, tapi kitanya sebagai muslim juga harus kafah. Ya, jadi jangan sampai mencela atau mendoakan. Jadi lisan kita ini dari 8 ini kita sudah sampai yang ke-7. Ini yang kadang-kadang kita ini lepas ya, kita ini lolos karena kita berpegang pada hadis bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajab. Sehingga kita asal kita terzalimi, kita langsung pakai untuk berdoa. Kalau itu mustajab, maka kita pakai doa yang baik-baik. Kan doa kita sebagai orang yang terzalimi mustajab. Ya kita doakan semoga orang yang menzalimi itu sadar. Tapi kadang kita ini sukanya berpuas diri, ya, lega gitu ya. Kalau mendoakan orang jelek itu lega. Apalagi orang itu menzalimi kita. Ustaz, kalau saya nggak doa buruk untuk dia, nggak lega ini, hati saya ini nggak lega. Makanya itu nanti ketika di akhirat tidak mendapatkan lagi. Kalau kita sudah berbuat atau mendoakan buruk orang yang menzalimi kita, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu diijabahi doanya. Bahkan di sini disebutkan juga sama Imam Ghazali. Wa fil hadits innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu
summa yabqa lidh-dhalim fadlun indahu yutalibu bihi yaumal qiyamah. Jadi ada orang yang terzalimi mendoakan buruk orang yang menzaliminya, sampai Allah itu sudah menyetarakan antara apa? Perbuatan zalim dengan balasannya. Yang zalim tadi sudah dibalas. Summa yabqa lidh-dhalim fadlun indahu yutalibu bihi yaumal qiyamah. Ternyata orang yang zalim tadi memiliki sisa, Pak. Memiliki kembalian. Misalkan dia itu zalimnya itu, anggap aja kalau kita kasih nominal, misalkan kita nilaikan biar gampang logikanya, dia zalim 100.000, kita doakan buruk dengan doa buruk yang nilainya 200.000. Misalkan dinilai doa buruk kita itu nilainya 200.000, padahal dia zalimnya cuma berapa? 100.000. Ini nanti yang 100.000 itu sama orang yang zalim itu akan dituntut kepada kita. Jadi kita berubah menjadi orang yang zalim jadinya, karena kita mendoakan dia berlebihan dari yang seharusnya kita doakan. Itu beratnya, dan kita tidak bisa mengukur kan. Kira-kira kalau saya doakan dia buruk, ini berlebihan apa tidak ini? Kalau berlebihan, dia nanti akhirnya nuntut kita. Berat ya? Berat. Jadi yang paling enak itu adalah memaafkan. Nah, seperti kisahnya siapa? Yang pernah saya ceritakan, Abu Damdam. Abu Damdam itu punya keistimewaan, ibadahnya itu nggak ada yang istimewa kecuali memaafkan saja. Sampai Rasulullah mengatakan, ayak jizu ahadukum ayyakuna misla Abi Damdam. Apakah di antara kalian nggak mampu menjadi seperti Abu Damdam? Ya, para sahabat, kibar sahabat, para pembesar sahabat heran juga. Abu Damdam di kalangan sahabat nggak terlalu terkenal. Memang istimewanya apa ini Abu Damdam ya Rasulullah, katanya? Dia ini setiap sebelum tidur malam, dia berbaring, sebelum dia pejamkan mata, dia selalu berniat dalam hatinya memaafkan semua orang yang menzalimi dia, semua orang yang berbuat salah kepada dia. Itu saja ibadah hariannya. Pokoknya mau tidur dia, saya maafkan semua. Orang yang menyakiti saya maafkan, menzalimi saya maafkan. Itu ibadah hariannya yang dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat itu kezaliman ini, maka dikatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman ini akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai berbuat zalim selama di dunia. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Karena kezaliman ini kelak menjadi kegelapan. Nah, ini yang akan membuat kita ini rugi nanti, membuat kita bangkrut. Karena dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah dengan para sahabat, atadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bangkrut itu? Nah, kata para sahabat, jawabannya al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Kata jawabannya para sahabat. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut. Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia datang bisalatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa solatnya, membawa zakatnya, membawa puasanya. Berarti dia ahli ibadah, bawa solatnya, bawa puasanya, bawa apa? Zakatnya. Wa ya'ti waqad syatama hadza, dia datang tapi dia punya kebiasaan suka mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hadza, suka menuduh yang bukan-bukan kepada orang lain. Wa safaka dama hadza, suka apa? Memukul, membunuh orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya orang-orang yang menuntut yang terzalimi itu akhirnya apa? Menuntut keadilan kepada Allah. Akhirnya diambilkan kebaikan orang yang zalim ini, dikasihkan orang ini, kasihkan orang ini, kasihkan orang ini, sampai apa? Sampai kebaikannya semua habis. Kalau sudah semua kebaikannya habis, maka orang-orang yang terzalimi tadi keburukannya dikasihkan ke dia. Akhirnya dia dilempar ke neraka. Itu adalah orang yang muflis, itu adalah orang yang bangkrut. Nah, jangan sampai kita ini sudahlah setiap hari 5 waktu kita di masjid ya, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal ya, zakat juga hitungannya pas, nggak pernah kita tidak zakat. Tapi tiba-tiba di akhirat naudzubillah kita menjadi golongan yang muflis, golongan yang bangkrut tadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan.
Kalau sekarang ini bukan hanya lisan ya, menjaga jempol. Nah ini sekarang, zaman sekarang menjaga jempol, share, itu juga apa? Kecuali hal-hal yang memang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada aturannya, itu ada batasannya, ada caranya. Kalau kita melakukan hal-hal yang itu hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu jangan. Tapi kalau kepentingannya adalah kepentingan publik, kepentingan umum, yaitu mengucapkan hal yang benar untuk perbaikan, itu tidak ada masalah. Ya, jadi ini disebutkan wa tawwala ba'dun nas lisanahu 'alal Hajjaj bin Yusuf, ya. Sebagian orang tawwala lisanahu, ya, memanjangkan lisannya, artinya suka mencaci maki Hajjaj. Memang Hajjaj ini kalau kita lihat zalimnya kurang apa gitu. Bahkan di sini disebutkan Hajjaj ini membunuh sekitar 30.000 orang, menzalimi 30.000 orang. Ada yang mengatakan sampai 120.000 orang yang dizalimi oleh Hajjaj ini. Bahkan di dalam kisahnya Hajjaj ini tidak diterima oleh bumi, dikuburkan. Jadi ketika habis membunuh Sa'id bin Jubair, kemudian ada dalam kisahnya itu jadi dalam tubuhnya itu ada belatung ya yang menggerogoti tubuhnya. Sampai ketika dikuburkannya pun itu bumi itu menolak. Bumi itu menolak. Sebegitunya Hajjaj ini. Tapi kalau kita lihat sejarahnya lagi, Hajjaj ini min ahlil Quran, Pak. Hajjaj ini termasuk orang yang ahli Quran. Jadi jangan bayangkan Hajjaj itu orang seperti awam, panglima perang yang nggak tahu apa-apa. Hajjaj ini ahli agama, Pak. Ahli Quran, hafal Quran. Kalau sudah berpidato nggak ada orang yang tertidur. Saking fasihnya lisannya. Makanya dia jadi pimpinan kalau di sini pimpinan tentaranya ya. Itu luar biasa Hajjaj ini. Secara kemampuan dan sebagainya, dan dia selalu mengatakan dan tidak pernah merasa bersalah sampai akhir hayatnya karena merasa hanya menjalankan perintah khalifah. Jadi Hajjaj itu melakukan semua kejahatan seperti ini karena menjalankan perintah khalifah. Meskipun di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini tidak boleh apa yang terjadi di antara kalangan para sahabat itu kita tidak boleh tidak boleh. Kalau Hajjaj memang bukan sahabat ya, Hajjaj tabi'in. Di antara kalangan sahabat seperti apa khilafnya antara siapa? Antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ya, atau antara Sayyidina Ali dengan Aisyah perang Jamal, dengan Muawiyah perang Siffin. Itu kita akidah Ahlussunnah, apa yang terjadi di kalangan sahabat, perbedaan pandangan politiknya, maka kita diminta atau dianjurkan oleh para ulama adalah al-kaf, yaitu tidak membicarakannya. Karena memang sampai sekarang pun ada, Pak. Ada yang mencaci maki Sayyidina Ali, ya. Ada juga kubu yang mencaci maki Sayyidina Muawiyah. Nah, padahal kata para ulama, debu yang dipancarkan oleh kaki kudanya Muawiyah itu jauh lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena Muawiyah punya syaraf, kemuliaan, yaitu syarafus suhbah. Punya kemuliaan karena dia seorang sahabat. Jadi kadang orang ini mulia, amalnya nggak banyak, tapi karena ada kemuliaan yang melekat pada dirinya, itu lebih mulia. Jadi sahabat ini karena matanya melihat Rasulullah, tangannya pernah memegang Rasulullah, itu dapat syaraf, dapat kemuliaan. Nah ini kalau kita baca buku atau apa yang di situ dijelaskan tentang pertikaian antar para sahabat, maka sikap seorang sunni, seorang ahlu sunnah adalah al-kafu, yaitu diam, tidak berkomentar. Mana yang betul, mana yang salah. Semuanya para sahabat itu berijtihad. Semua para sahabat berijtihad. Hati kita harus kita jaga. Meski akhirnya ada secara ilmiah mana yang benar, mana yang salah. Secara ilmiah tetap disampaikan, tapi hati kita tetap kita jaga. Karena sahabat meskipun bagaimanapun mereka tetap sahabat. Bahkan di dalam hadis as-sahabatu kulluhum udul. Dalam periwayatan hadis semua sahabat itu dianggap adil. Dianggap adil. Jadi kalau sudah sampai ke sahabat, riwayat hadis itu tidak ada dalam kajian hadis kemudian sahabat ini adalah doif, lemah, sahabat ini adalah pendusta, nggak ada. Karena sudah kena satu kaedah dalam ilmu hadis, yaitu sahabat semuanya adalah adil. Artinya semua riwayat sahabat bisa diterima. Baru nanti problemnya adalah setelah sahabat ini, siapa yang meriwayatkan ini? Wah, ini kayaknya hafalannya kurang kuat nih, atau ini kayaknya fasik ini. Nah itu yang menentukan akhirnya hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu doif ataupun maudhu.
Nah, itu adalah terkait dengan kezaliman ya. Nah, kezaliman ini nanti di akhirat juga sama Allah diadili lagi. Jadi suatu saat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika duduk, Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah itu tersenyum. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum?" Katanya. Rasulullah itu melihat. Nah, inilah Rasulullah itu melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Maka banyak orang sekarang mengatakan Rasulullah itu basyarun, Rasulullah itu manusia. Jangan terlalu dipuji-puji. Jangan terlalu hulu, jangan terlalu berlebihan muji-muji Rasulullah. Muhammad itu manusia seperti kita. Itu biasanya orang kurang adab, Pak. Orang ini su'ul adab. Itu tidak tahu bagaimana cara beradab. Rasulullah memang ada ayatnya yang mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah mengetahui hal yang gaib. Ada ayatnya itu. Itulah bahayanya orang memahami secara letterlek. Ada ayat satu dipahami, diambil hukum. Ada ayat hadis satu dipahami, diambil hukum. Itu namanya comot-comot. Itu jelas orang awam itu. Dan ini banyak sekarang yang seperti ini. Yang kena korbannya orang awam. Loh, ini hadisnya nih ada. Pas dilihat hadisnya, iya juga ya. Padahal para ulama dalam menentukan hukum gak segampang itu. Yang harus pertama dilakukan adalah jam'ul ahadis atau jam'ul adillah fil bab. Mengumpulkan seluruh dalil di dalam kasus yang sama. Qur'annya apa nih terkait ini nih? Kumpulin semua ayat Al-Qur'an tentang ini. Misalkan nih persoalannya adalah Nabi Muhammad itu bisa nggak melihat yang gaib? Berarti dikumpulkan semuanya. Ayat-ayat terkait Rasulullah melihat yang gaib, dikumpulin ayatnya, dikumpulin hadisnya, baru disimpulkan. Jangan hanya satu ayat atau satu hadis kemudian disimpulkan, itu kesalahan, tidak metodologis. Nah, suatu saat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kumpul, kemudian beliau tersenyum. Ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Saya melihat ada dua umatku meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Dan itu Rasulullah itu saat di mana? Di bumi, Pak. Melihat apa? Dua umatnya meminta keadilan ke Allah. Seakan-akan itu sudah terjadi. Ini namanya ilmu ya. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah ikhbarun bil ghaib, atau mengabarkan sesuatu yang masih gaib. Bukan karena sendirinya Rasulullah bisa melakukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah bisa melakukan itu. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dua orang dari hambaku, kata Rasulullah SAW, itu meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satunya zalim, satunya mazlum. Satunya zalim, satunya yang terzalimi. Akhirnya yang terzalimi tadi menuntut supaya apa? Supaya dia dibalas dengan atau kezalimannya tadi dibalaskan ke dia. Jadi dia karena di dunia terzalimi, maka minta balasannya. Orang ini harus dihukum, atau orang ini kebaikannya sini buat saya gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, suruh mengangkat kepalanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, disuruh melihat surga. Maka di surga itu ada istana, di surga itu ada hal-hal yang luar biasa. Orang yang terzalimi tadi bertanya, liman hada ya Rabb, untuk siapa wahai Allah, semua ini untuk siapa? Liman yadfa' thamanah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang mampu membayarnya. Jadi ada apa? Ada istana yang indah, ada semuanya terlihat indah. Adalah untuk orang yang mampu memberi atau membayarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bisa membayarnya? Kata hamba yang terzalimi tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membayarnya adalah kamu, katanya. Heran orang ini, loh, dengan apa saya harus membayar ini? Dengan kamu memaafkan saudaramu. Sampai begitunya cintanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang zalim pun nanti masih dibela, Pak. Karena apa? Orang yang terzalimi masih dikasih kesempatan untuk memaafkan. Kalau sudah memaafkan, maka fa'ajruhu ilallah. Maka pahalanya itu apa? Pahalanya itu Allah yang apa? Yang memberinya. Jadi tidak pahalanya itu 2, 3, 4, enggak. Allah yang akan mengaturnya. Pahala orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini berat, minta maaf aja berat, apalagi memaafkan. Nah, ini kita harus latih. Jadi bahkan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, itu salah satu amalnya adalah juga memaafkan. Karena apa? Karena ingin dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin balasan semua di dunia, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, rugi kita. Ya.
Meskipun secara nafsu kita enak sekali dia dimaafkan, biarlah mampus dia lah di neraka. Padahal itu membuat kita tidak mendapatkan apa? Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'alal hajjaj. Sebagian manusia memanjangkan lisannya atau suka mencaci maki Hajjaj. Faqala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, innallaha la yantaqima lil hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaj liman zalamahu. Nah, ini sebagian ulama salaf mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam atau akan memberi balasan kepada orang-orang yang suka mencaci maki Hajjaj yang secara berlebihan, sebagaimana Allah juga memberikan balasan kepada Hajjaj karena kezalimannya. Jadi singkatnya begini, Hajjaj itu zalim, Allah akan balas kezalimannya itu. Tapi orang-orang yang suka mencaci maki Hajjaj juga Allah akan balas, karena dia berlebihan dalam apa? mencaci maki Hajjaj. Nah, ini juga yang harus kita pertimbangkan, apalagi di Indonesia ini, apalagi sekarang era-era politik ini bahaya. Ini bisa jadi pegangan ini. Ketika kita mencaci maki apa? Ketika kita mencaci maki para pemimpin kita. Sebentar. Berapa menit? 15 menit lagi. Baik. Apalagi kita sekarang ini di zaman yang memang mudah sekali kita untuk mencaci maki. Nah, ini memang untuk muhasabah kita ya, muhasabah kita sebagai rakyat Indonesia ya. Jangan sampai, apalagi menjelang 2024 ini, kalau kita tidak bisa berbuat baik, diam saja gitu. Kalau kita bisa memberikan alternatif yang terbaik, kita berjuang di alternatif yang terbaik itu tanpa caci maki, tanpa harus kita merendahkan. Apalagi sampai ya, kita ngeri juga ya kadang di media sosial itu, ketika netizen plus 62 ini sudah mencaci maki, ini luar biasa, dibully habis-habisan. Bukan hanya pemimpin, saya lihat kadang artis ya, kadang public figure, satu kesalahan mereka kemudian menjadikan luar biasa. Kita lihat komentar-komentarnya itu, kadang saya berpikir ini yang komentarnya nggak punya dosa atau gimana ini ceritanya ini. Luar biasa itu, dan terkenal paling sadis Pak netizen gitu. Indonesia ini apa? Terkenal netizennya ini paling sadis ini. Nah, ini perlunya kita mengkaji tasawuf semacam ini agar kita apa? Agar kita ini tidak menjadi orang yang kelak itu yang bangkrut tadi itu. Jangan sampai ingin memuaskan hati kita, memuaskan diri kita dengan mencaci maki, dengan mencaci orang lain. Nah, ini contohnya kata Imam Ghazali, yaitu Hajjaj itu sendiri kurang zalim. Kira-kira ada yang lebih buruk daripada Hajjaj? Seorang panglima militer, kemudian dia membunuh 120.000 atau menzalimi 120.000. Ini kalau terjadi pada saat ini udah pelanggaran HAM itu ya, udah kemana-mana itu. Nah, itu karena apa? Karena Allah itu punya Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Allah itu punya hak untuk mengampuni ahli maksiat, sebagaimana Allah punya tidak menerima amal ibadah. Jadi kita ini kalau ahli ibadah sama Allah ditakdirkan menjadi ahli ibadah, jangan kegeeran dulu. Allah punya hak untuk tidak menerima ibadah kita. Dan sekarang kalau posisi kita di ahli maksiat, juga jangan putus harapan dari rahmat dan maghfirah Allah. Karena Allah itu wasi'ul maghfirah, Allah itu maha mengampuni, luas ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ini melihat orang yang ahli maksiat dengan pandangan yang meremehkan. Kadang kita ini karena Allah kasih kita mungkin ibadah yang enak ya, kemudian puasa kita bagus, sholat kita bagus, sedekah kita bagus, semuanya bagus. Akhirnya ketika kita melihat ahli maksiat dengan pandangan yang sedikit berbeda, itu penyakitnya ahli ibadah itu. Penyakitnya kita ahli ibadah yang suka itikaf di masjid, atau ulama melihat ahli maksiat dengan pandangan yang berbeda, pandangan sebelah. Itu tidak boleh itu. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari itu,
maksiat yang menyebabkan seorang hamba itu lebih tawadhu, ingkisar ya, lebih tawadhu, lebih merasa hina di hadapan Allah ya Subhanahu wa taala, itu lebih baik kata Ibnu Athaillah Sekandari. Ya nanti itu kalau kita ngaji sama Abah Roid akan sampai kepada hal itu. Akan sampai kepada kaidah itu, yaitu kemaksiatan yang menyebabkan habis lagi nih kayaknya. Itu aja. Ganti itu. Halo. Jadi kata Ibnu Athaillah, kemaksiatan yang menyebabkan kita ini zul, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ibadah yang membuat kita takabur atau sombong. Itu adalah tajribah pengalaman ruhiyah seorang wali besar Ibnu Athaillah Sekandari yang memiliki atau pengarang kitab Al-Hikam yang setiap Jumat dikaji oleh Abah Raud. Jadi jangan sampai kita ini ibadah tapi semakin sombong. Salah satu ciri sombong bagaimana? Melihat kepada ahli maksiat dengan pandangan, saya lebih baik dari dia. Belum tentu loh. Belum tentu. Jangan-jangan kesombongan kita membuat akhirnya Allah tidak menerima ibadah kita. Kalau Allah sudah tidak mau menerima ibadah kita, mau berbuat apa? Sedangkan orang yang ahli maksiat tadi, karena kemaksiatannya dia selalu ingat kepada Allah. Dan kemudian selalu mengharap Allah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau adalah Maha Pengasih. Saya tahu, saya sadar, saya ahli maksiat. Saya belum bisa keluar dari kemaksiatan saya ini. Hari-hari saya maksiat. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita kena penyakit hati. Makanya yang paling utama adalah bukan hanya kita ibadah zahiriyah ya. Kita ibadah-ibadah yang kelihatan. Tapi kita juga harus melakukan ibadah batiniyah. Jadi batin kita harus kita tata juga. Jangan sampai apa yang kita berbuat secara lahiriah ini tidak ada nilainya karena hati kita belum terobati. Karena hati kita masih busuk, hati kita masih ada ujub, masih ada takabur, masih ada dendam, masih ada dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Dan itu yang selalu Itu yang ingin selalu diterapkan atau selalu diajarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab beliau semacam ini. Ini adalah seperti kitab ini, kemudian yang paling tinggi nanti Ihya Ulumuddin. Dulu pernah dikaji sama Dr. Lukman, nggak dilanjutin lagi. Nah itu adalah kitab-kitab yang semacam inilah yang akan membuat kita ini menjadi yang kafah tadi itu, menjadi pribadi muslim yang kafah. Jangan hanya selalu sibuk dengan urusan-urusan zahiriyah, sibuk dengan sunnah-sunnah zahiriyah, tapi lupa dengan apa? Anjuran dan kewajiban-kewajiban secara batiniyah. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Itu yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Jangan sampai kita ibadah banyak akhirnya menjadi muflis. Ya, dia dalam hadis banyak disebutkan ahli Quran masuk neraka. Loh kok bisa? Karena dia menjadi ahli Quran ingin dipuji sebagai qori. Sudah pujian itu selama di dunia dia sudah dapat. Allah nggak akan ngasih lagi pahala. Orang ahli sedekah kok masuk neraka? Loh kok bisa? Di hadis sahih disebutkan. Kenapa? Karena dia sedekah tujuannya adalah untuk dikenal atau biar disebut orang sebagai ahli sedekah. Ada juga orang ahli jihad, seorang mujahid berjuang di jalan Allah, ikut ke medan perang, meninggal dia syahid. Loh, tapi kok masuk neraka? Karena dia niatnya ketika dia maju ke medan perang untuk berjihad, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan seorang mujahid. Ya udah, pujian itu sudah dia dapat di dunia. Nah, disinilah Islam itu betapa hati itu memerankan peranan yang terpenting. Sehingga amal ibadah apapun yang kita lakukan, tapi dengan hati yang tidak tepat, maka amal ibadah itu tidak ada nilainya sama sekali. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Nah ini, jangan sampai nanti ini dimulai kita dari Kampung Sunnah Az-Zikra ini ya. Dimulai dari grupnya itu. Ya, kalau ada yang mencaci maki perlu dikasih peluit itu. Nah, itu tujuannya apa? Tapi kalau tujuannya adalah hal-hal yang memang kritik membangun ya, mengkritik, membangun, baik, bagus, tulisan bagus, silakan di-share untuk wawasan dan sebagainya. Tapi kalau cuman isinya umpatan, hinaan semuanya nggak ada manfaatnya karena negara ini tidak akan selesai masalahnya dengan umpatan-umpatan saja. Apalagi sampai menuduh pejabat fulan dari segi itu anak apa itu dan lain sebagainya. Nggak usah sampai jauh ke sana gitu. Kalau mau mengkritik orang itu di poin-poin yang memang penting saja. Nggak usah terlalu ke hal-hal yang bersifat
pribadi. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan ini yang ke-8 ini adalah bergurau dan meremehkan orang lain. Ini panjang sekali ini. Ini bisa nanti di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira cukup ya untuk kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Yang penting apa? Ya, silakan ya. Nasab. Maksudnya dari Sayyidina Husain terputusnya kenapa? Itu dari Ali Zainal Abidin kalau tidak salah. Jadi ada anak kecil laki-laki dari Zuriyah Rasul yang lolos dari pembantaian di Karbala. Itu akhirnya apa? Yang itu akhirnya tersebar sampai sekarang ini. Dan setiap kelahiran kalau tidak salah ada yang kan banyak yang menikah banyak istri dan lain sebagainya, itu akhirnya sampai sekarang sampailah ke kita ini para habaib. Ada juga yang mengatakan zuriyah Rasul itu sebenarnya terputus karena apa? Sejak Rasulullah kan anaknya putri ya, Fatimah. Kalau secara garis keturunan kan apa? Kalau dari perempuan terputus kan, marganya itu marga yang laki-laki. Tapi kata para ulama adalah nasabnya Rasulullah itu tidak akan terputus sampai nanti hari kiamat. Artinya ada khususiyahnya, walaupun dari anak perempuan, maka itu tetap dianggap nasab Rasulullah SAW, bukan nasabnya ke Sayyidina Ali, tapi nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW, walaupun di awalnya itu sudah perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah. Kata Rasulullah, setiap nasab akan terputus kecuali nasab saya, kata Rasulullah dalam hadisnya. Semua nasab akan terputus kecuali nasab saya. Maka ini memang cinta Ahlul Bait ini bukan sekedar hal yang biasa sebenarnya. Karena di dalam hadis dikatakan, aku meninggalkan kalian kitab dan sunnah serta itrati, keluargaku. Suruh kita berpegang dengan keluarga. Maka sebenarnya kata para ulama, untuk salah satu barometer, salah satu ukuran parameter kelompok ini sesat apa tidak di dalam Islam, lihat bagaimana sikap dia kepada Ahlul Bait. Sikap dia kepada zuriyah Rasul seperti apa? Ada gak cinta dengan zuriyah Rasul? Ada gak dia hubungan dengan para habaib? Itu bukan mereka yang minta, bukan para habaib yang minta. Memang agama ini seperti itu. Bahkan kalau kita tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah dalam tahiyat kita, itu salat kita gak sah menurut sebagian madhab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ali keluarga Muhammad. Kalau tanpa ali itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka kita kalau tahiyat ada wa ala ali, itu harus dibaca, itu wajib, termasuk apa? Termasuk rukun di dalam sholat. Rukun qauli itu ada 5. Pertama adalah takbir, Allahu Akbar, ucapkan, itu rukun qauli. Setelah itu adalah Fatihah, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah tahiyat, at-tahiyatul. Kemudian masih di tahiyat lagi, di posisi itu adalah bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya, yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah salam pertama. Ketika salam, assalamualaikum. Makanya salam itu harus diucapkan, jangan dibatin, karena itu rukun qauli. Rukun qauli itu harus diucapkan, minimal kita yang mendengar. Jangan dibatin, takbir dibatin. Jangan, ucapkan walaupun diri, Allahu Akbar. Walaupun lirih, kita aja yang mendengar. Jadi ada 5 itu, jangan sampai salah sholatnya ya. Jangan sampai salah, ini yang banyak sekali yang tidak diketahui. Jadi ada rukun qauli yang harus kita ucapkan ketika sholat, meskipun sangat lirih, ukurannya adalah telinga kita saja yang mendengar, walaupun samping kita nggak mendengar, tapi minimal kita mendengar. Yang pertama adalah apa tadi? Takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat, baca sholawat di tahiyat itu, kemudian adalah salam pertama. Salam kedua sudah nggak wajib. Di salam pertama, assalamualaikum, itu adalah rukun qauli. Jadi nasab Rasulullah ini sampai sekarang ini ada, dan kita berkewajiban untuk wala, loyal kepada Ahlul Bait. Ada yang berlebihan akhirnya menjadi Syiah, juga nggak benar, terlalu berlebihan. Ada yang terlalu berlebihan dalam membenci Sayyidina Ali, akhirnya menjadi kelompok nawasib.
Jadi ada kelompok Syiah, ada kelompok Nasibah. Itu sama-sama ekstrim itu. Yang ini ekstrim sampai ya di dalam beberapa literatur sampai menuhankan Sayyidina Ali, sampai mengatakan ini dan itu. Ya, kemudian ada yang Nasib, itu lawanannya itu. Benci Sayyidina Ali, kemudian sampai merendah-rendahkan para habaib dan tidak ada hubungan ilaqah, tidak ada alaqah dengan habaib. Itu bisa kita lihat juga di zaman kita sekarang ini. Kelompok mana yang tidak terlalu seperti dengan Ahlul Bait itu nggak usah diikuti. Jadi kita itu ingin cinta Ahlul Bait, kita harus menjadi Syiah. Kita tidak menjadi Syiah juga tidak harus menjadi Nawasib. Tidak menjadi lawannya, tandingnya Syiah tadi. Kita menjadi Ahlus Sunnah yang tengah-tengah. Kita cinta kepada zuriat Rasul, kita cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, kita bela mereka. Mereka semuanya, apalagi di Indonesia, mayoritas para habaib itu ada di jalan yang benar, ada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita ikuti mereka. Ya, bukan berarti kita menuhankan mereka, kita gulu kepada mereka. Kalau mereka kelihatan salah, kita diskusi ilmiah. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi jangan sampai ada di hati kita ini rasa benci kepada keluarga Rasulullah SAW. Kita saja benci kepada anak guru kita aja nggak mau. Ya, kita punya guru nih, kita mau benci kepada keluarganya, kita benci kepada anaknya, nggak mau kita sebagai murid yang baik. Apalagi ini Rasulullah yang membawa, yang nanti kelak, kalau kita membenci para habaib, nanti kelak ini kita mau syafaatnya siapa? Kira-kira ini asy-syafaatul uzma, syafaat yang agung itu di tangan Rasulullah SAW. Seandainya kalau kita ini membenci keluarganya, Rasulullah nggak mau syafaat kita, mau apa kita? Maka jangan pertaruhkan hal-hal yang semacam ini. Apalagi sampai mendowngrade para habaib dan sebagainya, membenci, menuduh dan sebagainya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya, kita ini kadang sekarang banyak kelompok-kelompok yang menurunkan kadar kecintaan kita kepada Rasulullah. Sampai mengucapkan Sayyidina nggak boleh, buat maulid nggak boleh, mencintai keluarganya nggak mau juga, ya bersolawat apalagi nggak mau pula dia. Terus apa ungkapan yang ingin diberikan atau wala loyalitas kepada Rasulullah SAW? Apakah hanya sunnah-sunnah zahiriyah, hanya sekedar melakukan sunnah-sunnah yang bersifat zahiriyah tanpa adanya cinta di sana? Padahal cinta ini yang akan menentukan semuanya. Nah, maka jangan sampai kita ikut-ikutan kelompok yang tidak suka dengan dengan para habaib ya. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertanyaan ini mewakili jamaah semua, Ustaz. Ya. Ustaz, kalau ada seseorang berbuat zolim kepada kita atau buat kesalahan, kan secara syariah itu dibolehkan kita membalas dengan doa atau dengan apapun yang mungkin setara dengan kita, ya kan? Nah itu tapi masalahnya kan kalau doa kita, Ustaz nggak tahu, kata Ustaz itu kejolimannya tingkatnya levelnya seberapa gitu lah, ya kan? Nah, tapi kan mungkin rata-rata orang kelasnya pinginnya membalas tadi ya. Nah bagaimana kita pingin supaya mengupgrade kita, level kita tuh level di atas rata-rata, jadi memaafkan, dan itu tidak mudah, Ustaz, ya kan? Nah mungkin bagaimana caranya atau kiat-kiat supaya kita tuh naik level kita itu ke level sana gitu. Mudah-mudahan jamaah semua di sini masuk ke level yang sana semua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kezaliman itu levelnya publik, maka kita tidak punya hak untuk memaafkan, karena itu bukan kesalahan kepada kita pribadi. Misalkan ada pejabat ya, ada pimpinan atau apa, itu levelnya publik, maka kita nggak bisa mengatakan udah kita maafkan. Kita nggak berhak memaafkan karena itu levelnya publik. Kita harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud di sini adalah kezaliman yang levelnya misalkan level pribadi. Kesalahannya bukan karena urusan agama, bukan karena apa, bukan urusan yang lain, tapi levelnya pribadi. Kita dihina misalkan. Nah bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita itu mengingat apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita memaafkan tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu. Bagaimana Allah masih nanti di akhirat menawarkan. Tapi kalau kita sudah membalasnya di dunia, nggak ada tawar menawar itu sudah. Karena apa? Kita sudah mendapatkan di dunia. Manfaat di dunia cuma apa sih? Cuma puas saja kan. Ketika orang yang menzalimi kita itu mendapatkan celaka, musibah, kita puas. Doa saya terkabul nih, misalkan. Seperti itu. Padahal di situ dia rugi dua sebenarnya. Pertama, rugi punya peluang untuk mendapatkan yang lebih baik nanti di akhirat, karena sudah dibalas di dunia.
Rugi yang kedua, khawatir kalau doa dia melebihi apa yang seharusnya dia dapat. Maka dia yang akan berbalik menuntut kepada kita. Kalau kita ingat dua hal ini, insya Allah kita akan lebih hati-hati. Kalau kita balasnya pun hanya memuaskan hawa nafsu kita, itu tidak mengubah segalanya, tidak mengubah apa-apa itu. Kita dizalimi orang, kemudian kalau orang itu mendapatkan balasan dari Allah, apakah nasib kita berubah? Kan enggak juga. Nah, kalau kita ingat pahala yang akan diberikan oleh Allah sama apa konsekuensi yang ada, maka itu kita akan lebih ke atas itu. Seperti Rasulullah, kalau Rasulullah yang diganggu agama, bangkit beliau. Tapi kalau pribadi, memaafkan. Sehingga ada seorang Yahudi itu yang selalu mencaci maki Rasulullah. Padahal Rasulullah setiap pagi itu menyuapin dia. Orangnya baik banget. Dan Rasulullah apa? Orang ini memuji, kamu itu baik banget, kamu itu baik. Jangan seperti itu, seperti Muhammad itu. Dia padahal yang nyuapin Nabi Muhammad itu. Nyuapin Muhammad, dia buta dia orang buta dia. Disuapin, dikasih makan, baik sekali. Tapi setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak berubah cara dia apa? Cara dia menyuapin, jadi nggak berubah karena pribadi. Suatu saat Rasulullah SAW wafat, nggak ada yang nyuapin lagi. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian orang ini nanya, wahai fulan katanya, kamu tahu nggak orang yang begini, dia itu selalu nyuapin saya. Abu Bakar kepikiran, oh mungkin itu Rasulullah SAW. Akhirnya sama Abu Bakar disuapin dengan cara tidak berbicara, biar dianggap itu seperti Rasulullah SAW. Kata orang yang buta tadi, Yahudi mengatakan, ini bukan orang yang kemarin, ini bukan katanya. Walaupun Abu Bakar pengennya nyamar gitu, bukan katanya. Kenapa? Yang kemarin itu aromanya khas, wanginya luar biasa, cara dia menyuapinnya lembutnya luar biasa. Ketika dicaci maki, disuapin juga sama Abu Bakar, Rasulullah dicaci maki, cara nyuapin Abu Bakar udah berubah, saking dongkolnya Abu Bakar. Ini katanya yang nyuapin kayak Rasulullah, kamu caci maki juga dalam hatinya berubah. Akhirnya dikasih tahu, wahai fulan, yang nyuapin kamu itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari itu. Kagum ini si Yahudi ini dengan akhlak Rasulullah SAW, akhirnya masuk Islam. Begitulah orang itu ketika melihat indahnya akhlak seorang Muslim, itu membuat dia masuk Islam. Nah, kita itu harus indah, harus akhlaknya harus bagus. Kita itu urusan pribadi ya sudahlah. Kalau terzalimi soal harta diikhlaskan, kalau terzalimi soal apa banyak dimaafkan. Itu saja kunci kita sebagai seorang Muslim. Banyak-banyak memaafkan orang. Maka orang yang ahli memaafkan orang pasti akan mendapatkan balasan yang luar biasa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta doa semoga Ustaz Rizki masih sakit ya. Pak RW sudah sembuh? Alhamdulillah. Dengarnya sakit soalnya. Ya. Semoga Ustaz Rizki segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita dan keluarga kita yang sekarang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.